Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat datang ya. Mari duduk dulu. Halo, Ya, dengan siapa? Felicia. Kenalin, nama aku Risma. Felicia dari mana? Dari Bukit Sakinah. Sakina, nggak terlalu jauh ya dari sini? Iya, enggak. Lalu Felicia sama siapa nih kesininya? Kebetulan aku sendiri kan naik motor tadi. Kegiatannya apa aja sama ini? Paling kuliah doang sih sama ngajar. Oh, mahasiswa nih ya, sama guru, Masya Allah, keren. Felicia, hari ini gimana perasaannya? Baik. Baik ya. Jadi sebelumnya Felicia udah tahu belum sih ini ruangan apa? Tahu ruangan konseling. Ruangan konseling. Atau udah pernah nih sebelumnya ke tempat-tempat konseling atau pernah belajar tentang konseling gitu? Ke tempat konseling belum. Baru kali ini berarti ya? Iya. Iya, jadi tadi aku udah kenalin ya, nama aku tuh Risma. Di sini tuh kita sedang proses konseling, insyaallah ya, beberapa hari ke depan. Konseling itu apa sih? Nah, konseling itu proses seorang konselor untuk membantu konseling, itu khususnya Felicia di sini, dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Diingat ya, membantu kan sekaligus bim langsung dibantu, bukan langsung merubah persoalannya gitu ya, langsung menyelesaikan masalahnya gitu. Di sini kita berupaya untuk sama-sama menyelesaikan apa sih masalah dari klien atau Felicia yang sedang hadapi hari ini ataupun mungkin waktu itu ya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa nggak bisa? Ya. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Sebenarnya aku mau cerita sih, tapi aku takut ceritaku tuh kayak kesebar gitu loh Kak. Oh gitu, jadi khawatir ya si ragu gitu. Tenang aja, di sini kamu anggap aku tuh temen, dimana temen itu gak bakal membocorkan cerita apapun dari kamu, karena dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Pastinya 100% itu aman. Apapun yang kalian ceritakan itu tidak akan dibocorkan, tidak akan disebarluaskan, cukup untuk kita hari ini aja. Dan insya Allah yang maha tahu ya, cukup sampai di situ. Nah, Oh, berarti aman ya Kak cerita di sini? aman, 100% aman karena memang itu sudah menjadi asas yang seharusnya terjadi dalam konseling ini. Tuh, ada lagi hal yang harus kita ketahui. Di sini Felicia datang sendiri nih. Tapi ada nggak sih paksaan dari orang lain atau merasa terpaksa datang ke sini? Gak ada sih Kak, emang dari diri aku sendiri. Nah itu adalah poin yang bagus, di mana asas selanjutnya itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi tidak ada yang memaksa aku tidak memaksa, orang tua pun tidak memaksa. Maksudnya tidak ada pihak-pihak yang memaksa Felicia pada hari ini. Dan yang terakhir, saya harap dalam proses konseling ini Felicia selaku konselor hari ini itu bisa terbuka dalam menceritakan setiap apa yang Felicia rasakan, masalah apa yang sedang dirasakan. Itu saya sangat berharap tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Karena itu sebagai proses di mana kita tahu gitu solusi yang terbaiknya seperti apa. Bisa dipahami. Tadi kan udah tahu tuh beberapa hal tentang konseling. Ada satu lagi di mana untuk hari ini kita sepakati dulu nih durasi waktu untuk konseling adalah hari ini ya kita sepakati 20 sampai 25 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju Kak? Ya, saya kira cukup ya kalau untuk 20 sampai 25 menit. Cukup. Karena sudah setuju, sudah tahu tadi konseling seperti apa, sudah kita udah saling mengenal. Udah di tahap selanjutnya, coba apa sih yang mau Felicia sampaikan sampai Felicia ada hadir gitu di hadapan saya hari ini. Jadi gini Kak, aku tuh punya teman yang kita tuh berteman cukup lama, hampir 12 tahun. Udah lama ya? Iya, dari FI kita berteman baik. Si teman aku ini emang orang ini suka menunda-nunda waktu Kak. Ya. Dan dampak buruknya ini bukan cuma ke dia tapi ke aku juga sebagai orang yang emang nungguin dia gitu, bareng berangkat kerja, bareng berangkat sekolah bareng dia. Ya. Terus ada
ada di mana aku nih sampai kesel ke dia nih kemarin sih kan. Jadi kemarin itu kebetulan sekolah kita tuh ada upacara bendera di pagi hari pukul 7:30 ya. Dan dia ternyata baru bangun tuh sekitar jam 6:30, sedangkan dari rumah ke sekolah itu emang cukup jauh Pak jaraknya. Nah pas bangun ini aku nih udah bilang karena kita ini upacara gak mungkin telat kan, apalagi kita ini seorang guru gitu, masa telat gurunya daripada muridnya gitu kan, malu ya Kak ya. Dan bener aja tuh dia ini beres-beres siap-siap dan segala macem sampai jam 8, dimana jam 8 tuh udah pasti udah pada mulai upacaranya Kak. Dan bener aja pas nyampe di sekolah emang udah mulai tuh. Aku itu udah kayak kesel banget sama dia Kak. Sebenarnya keselnya itu emang dari dulu, cuman sampai ngeluapnya tuh sampai sekarang gitu. Nah dia sampai sekarang, dan sekarang tuh aku bener-bener di tahap yang udah bener-bener kesel banget sampai aku tuh kemarin tuh nangis dan bad mood gitu sama dia. Padahal ya kita ini berteman kan udah cukup lama ya, 12 tahun itu udah waktu yang benar-benar lama gitu buat kita berteman. Dan dia tuh sebenarnya orangnya baik Kak, cuman emang minusnya tuh gitu aja, dia nggak bisa memanage waktunya dengan baik gitu, sehingga kesalahan dia jadi kesalahan aku juga gitu, dampak negatifnya ke aku juga Kak. Ya, saya paham posisi Kalisya seperti apa, tapi ada yang ingin saya tanyakan. Apa Kalisya pernah nih secara langsung itu menegur atau mengingatkan setidaknya untuk tidak melakukan hal tersebut secara berulang? Sebenarnya aku pernah sih negur, cuman emang negurnya tuh gak negur yang kayak tegas gitu loh Kak. Aku cuma negur kayak jangan sampai telat ya, gini-gini. Lebih mengingatkan ya. Iya. Tapi untuk obrolan sampai ke tahap serius, maksudnya untuk mengingatkan, untuk mengevaluasi dia itu belum dilakukan. Belum Kak. Oh iya. Apa dampak yang paling terasa dalam diri kamu dari perilaku teman kamu tersebut? Padahal kan tadi dikasih tahu ya tadi sekali ke saya bahwa dia itu orangnya baik. Gak mungkin kan berteman 12 tahun tidak baik gitu. Iya. Cuma untuk di tahap manage waktu ini ada hal yang sebenarnya itu berdampak besar juga dalam hidup Kalisya. Dampak itu seperti apa kalau boleh saya tahu? Dampak besarnya ya pasti karena udah dia telat, jadi aku juga ikut-ikutan telat kan Kak. Dampak negatif yang paling aku rasain tuh kayak aku sering ditegur sama atasan aku karena suka telat gitu. Jadi aku yang kebawa-bawa gitu. Padahal kan itu kesalahan dia Kak. Ya, jadi di situ kamu jadi double emosi ya kan? Iya. Double emosi sama orangnya, lalu emosi karena kena marah. Jadi di situ meluaplah perasaan-perasaan kekecewaan. Kok bisa ya teman sendiri seperti ini, begitu? Iya Kak. Kayak mamanya tuh sering negur dia gitu, karena mamanya juga mungkin melihatnya kasihan kali ya ke aku suka nunggu lama gitu. Terus aku tuh keselnya tuh waktu tadi kan upacara telat dimarahin atasan. Terus di situ aku jadi kayak bad mood seharian, gak bisa gak bisa ramah gitu ke anak murid aku. Terus aku juga jadi kayak kepikiran terus gitu Kak. Jadi mempengaruhi Suasana hati ya. mood kamu dalam mengajar, mood kamu dalam bekerja dalam hal pengajaran tadi gitu ya, dan akhirnya anak murid kamu pun kena imbasnya dari perasaan emosi yang terluapkan itu. Padahal kamu merasa ini bukan salah aku loh gitu. Tapi kalau misalnya aku tanya nih, kenapa Kalisya waktu itu udah tahu telat masih mau menunggu dia? Berarti kan ada hal lain yang buat Kalisya tuh masih mau bareng sama dia. Karena ya simpelnya karena aku sama dia kan temenan. Terus kalau misalkan aku berangkat duluan ninggalin dia tuh nggak ada kendaraan lain. Terus yang kedua juga karena mungkin aku kayak ngerasa bertanggung jawab kali ya sama dia. Karena mamanya juga sering nitipin dia ke aku gitu loh Kak. Jadi udah mau kamu ngerasa dia teman,
lalu punya rasa empati juga, udah jauh bareng-bareng, terus orang tuanya sudah mempercayakan ke kamu, akhirnya ya kamu merasa tidak ada ingin mengecewakan orang lain, tapi pada satu sisi ternyata kekecewaan itu hadir pada diri kamu sendiri, sedangkan teman kamu tidak menyadari hal tersebut. Saya sangat memahami bagaimana perasaan Kalisha saat ini. Jika di posisi Kalisha mungkin kebingungan karena kekecewaan itu hadir ketika gimana sih kok ketika hadir? Hadir oleh saya sangat memahami perasaan Kalisha saat ini, posisi Kalisha yang kebingungan karena kecewa ini hadir karena ada di teman Kalisha sendiri yang sudah 12 tahun lamanya bersama gitu kan. Jadi posisi Kalisha saat itu ada rasa kecewa, rasa kesal, lalu mengganggu aktivitas Kalisha juga. Nah, sejauh ini tadi yang sudah disampaikan, harapan kalian sendiri untuk pertemanan ataupun khususnya untuk teman kamu ini itu seperti apa? harapan aku dia tuh biar jadi lebih baik aja sih Kak, lebih bisa memanage waktu dia dengan baik, seperti itu. Lebih ke pola hidupnya gitu kan, manage waktunya. Nah, itu kan harapannya baik ya, dan Kalisha juga pasti tidak mau berhenti berteman dengannya. Nah, sudah disampaikan belum sih harapan ini pada dia? Belum Kak, belum sempat disampaikan. Selama hampir 12 tahun ini, Kalisha hanya memendam perasaan kecewa sendirian, tidak disampaikan kepada temannya. Enggak, paling aku cuman kayak ngasih tahu doang, jangan telat ya gitu doang. Tapi secara mendalam ataupun bahasanya deep talk itu belum ya? Belum. Karena tadi ada kekhawatiran atau seperti apa? Iya Kak, aku takut kalau misalkan aku ngomong ini ke dia, jadi dia tuh tersinggung, terus kita tuh jadi musuhan gitu Kak, takut ada konflik. Ya. Jadi Kalisha itu menghindari topik yang itu akan mengakibatkan konflik antara Kalisha dengan temannya. Di sini saya akan coba bantu Kalisha. Di sini disebutnya dengan kursi kosong, di mana di situ kamu bisa latihan untuk mengungkapkan perasaan yang kamu rasakan selama ini. Jadi saya sediakan dulu kursinya ya. Ya, di sini sudah ada kursi kosong di hadapan kamu. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, di sini kamu latihan mencoba untuk menjelaskan, mengungkapkan, bahkan bisa memberi arahan kepada teman kamu. Anggap aja di sini ada teman kamu. Di sini kamu mencoba untuk deep talk gitu ya. Mencoba untuk bareng-bareng mencari solusinya itu seperti apa. Dimulai dari kamu mengungkapkan apa aja yang bisa dievaluasi oleh teman kamu itu. Silahkan ya, saya beri waktu kamu kurang lebih 5 menit, atau misalnya kamu belum bisa merasa cukup, kamu boleh mengungkapkan itu semua sampai kamu rasa sudah cukup gitu. Baik Kak. Oke, jadi Ciso, maaf ya aku harus ngomong ini, tapi sebenarnya kamu ini nggak bisa memanage waktu dengan baik. Selama ini aku tuh selalu mendem perasaan yang harusnya aku keluarin ngomong ke kamu, tapi aku masih belum berani gitu, karena aku takut kita tuh jadi bertengkar. Sebenarnya aku gak masalah buat nganter jemput kamu setiap hari, nganterin kamu kesana sini. Cuman harusnya kamu tuh lebih bisa menghargai aku juga gitu. Saat aku mau nyampe ke rumah kamu, kamu tuh udah siap. Jangan harus aku lagi yang nunggu gitu. Terus karena kamu sering telat juga, jadi dampak negatifnya juga ke aku juga yang kena. Kamu yang telat, aku juga telat, kita sama-sama dimarahin. Sebenarnya emang salah aku juga, aku gak bisa tegas ke kamu. Jadi itu sih, aku harap kamu bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa rubah sikap kamu atau sifat kamu yang
emang santai, terlalu santai itu gitu. Baik, Kalisya. Ini sudah ya? Sudah semuanya kamu ungkapkan? Sudah Kak, alhamdulillah. Nah, gimana nih setelah Kalisya latihan untuk mengungkapkan perasaannya selama ini kepada temannya, bagaimana tanggapan dan perasaan kamu setelahnya? Alhamdulillah Kak, lega banget. Aku udah bisa ngeluarin semua unek-unek aku ke dia, meskipun ini cuman bayangan aku doang ya. Udah lega banget, akhirnya bisa mengeluarkan itu semua. Ya, dan ini patut dicoba juga. Saya harap ini tidak hanya sekedar latihan pada hari ini. Saya yakin Kalisya itu bisa berbicara secara langsung kepada teman Kalisya. Sebutkan yang sudah berteman 12 tahun, yang sudah cukup lama, pasti di situ sudah ada harusnya ketidakenakan tuh mau berkurang gitu ya. Saya sarankan untuk mencoba berbicara pelan-pelan gitu kepada temannya, karena tadi Kalisya sendiri kan sudah tahu ya itu mengganggu diri Kalisya, dan dia juga tidak akan pernah menyadari bahwa perbuatannya selama ini itu adalah perbuatan yang keliru ataupun salah. Satu sisi 12 tahun itu kan cukup lama, jadi dia merasa, dari pandangan saya, ketika Kalisya tidak secara terang-terangan memberitahu gitu ya bahwa dia itu sudah membuat kesalahan yang fatal, karena tadi dia merasa kamu itu teman dekatnya ya, mungkin bahasanya seenaknya gitu ya, karena mungkin ngerasanya teman kamu itu udah tahu kalau kamu itu teman yang mungkin akan terima dia apa adanya, karena dia nggak pernah sadar gitu bahwa selama ini ternyata dia itu salah. Menurut kamu bagaimana? Iya sih Kak, mungkin dia juga belum nggak sadar kali ya sama perbuatan dia, dan emang kayaknya harusnya aku lebih tegas juga ya ke dia buat masalah ini, biar nantinya kedepannya aku sama dia ini sama-sama mengevaluasi diri lah. Iya, jadi salah satu solusinya berarti tadi udah disampaikan oleh Kalisya, yaitu sama-sama mengevaluasi biar pertemanannya juga lama, jadi langgeng gitu kan. Jadi di sini butuh yang namanya komunikasi, tidak hanya berasumsi kayak kenapa sih dia nggak berubah-berubah, dia nggak bakal berubah kalau tidak ada pemicunya. Makanya saya harap Kalisya bisa menjadi pemicu untuk dia menyadari titik kesalahan itu di mana. Begitu ya Kalisya. Setelah rangkaian konseling yang tadi, saya kira juga ini sudah sampai 20-25 menit. Sampai sini bagaimana respon Kalisya, perasaan Kalisya sampai di titik ini? Alhamdulillah Kak, makasih banyak banget ya, aku udah cukup lega, udah bisa mengeluarkan unek-unek aku. Terus ini juga sebagai bahan evaluasi aku ke depannya buat lebih tegas ke teman aku, meskipun dia kita teman udah lama, tapi emang komunikasi itu harus banget ya Kak, biar gak terjadi kesalahpahaman lagi. Saya yakin setiap orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun itu terbilang susah mungkin ya, tapi kita tidak akan pernah tahu kalau tidak pernah mencoba ya. Iya. Begitu, karena waktunya sudah cukup. Kalisya juga insya Allah sudah terpuaskan, emosinya sudah diluapkan tadi, sudah tersalurkan, tinggal dipraktekkan, lalu dibicarakan lagi dengan temannya. Kita cukupkan ya untuk konseling kali ini. Oh iya Kak, makasih banyak ya atas bantuannya. Mungkin aku juga mau pamit pulang ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga sudah hadir dan percaya untuk datang konseling. Semoga tidak kapok, harus selalu mencari penyelesaian dari setiap permasalahan, jangan selalu dipendam. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan dari sesi konseling hari ini. Saya antar sampai depan ya.